Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Anang Haryadi. Salam jenong. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Kemarin banyak yang tanya, Mas kok ikan saya nggak jenong-jenong ya? Padahal udah dikasih pelet yang bagus, dikasih pelet jenong, tapi kok nggak ada perkembangan. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyebab ikan lohan Anda tidak jenong. Sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Nah, banyak sekali penyebab lohan tidak jenong. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, saya hanya berbagi pengalaman. Jika nanti ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dikoreksi ya. Faktor yang pertama adalah karena faktor genetik. Genetik indukan ikan lohan itu sangat berpengaruh terhadap jenong ikan anaknya. Akan tetapi kita tidak bisa melihat ikan hanya dari faktor genetik saja, karena dari anakan ikan yang genetik bagus tidak semuanya akan menjadi ikan yang bagus ya. Saya ambil contoh, kalau kita breeding ikan lohan dengan indukan genetik bagus, misalnya netes sebanyak 100%, maka yang jadi ikan bagus atau jadi ikan super itu kemungkinannya hanya 10%-nya saja, dan 40% itu jadi ikan ya bisa dibilang standar biasa lah, nggak jelek juga nggak terlalu bagus, nggak super. Nah, yang setengahnya itu hanya jadi ikan sampah, ikan yang kualitasnya jelek atau ikan cacat atau yang nggak layak lah. Jadi kita bisa diambil kesimpulan ya, genetik bagus itu nggak semua anakannya bagus. Tapi ada kemungkinan juga indukan yang biasa saja anaknya bagus, juga ada kemungkinannya, cuma kemungkinannya itu sangat kecil. Jadi kalau mau cari ikan ya usahakan genetik bagus, walaupun nanti kita nggak tahu anaknya bagus apa jelek, tapi kemungkinan kan persentasenya banyak yang bagus. Nah, faktor kedua adalah faktor pemilihan ikan atau bakat ikan tersebut. Nah, di sini dari anakan-anakan yang punya genetik tadi, kita lanjut ke pemilihan ikannya. Jadi bakat ikan itu dilihat dari fisik ikannya. Meskipun genetik bagus, belum tentu ikannya bagus. Maka kita harus pintar-pintar memilih ikan tersebut. Nah, ciri-ciri ikan yang bagus itu yang kayak apa sih? Nah, kalau ikan masih kecil, pilihlah yang mempunyai dudukan kepalanya agak lebar ya, atau udah kelihatan jelumnya sedikit. Nah, untuk body, pilih yang ada kuncian body belakang, jadi ikannya nggak terlalu berbentuk segitiga. Pilih yang belakangnya ada kunciannya. Jadi nanti kalau ada kuncian bodi belakang itu bisa kemungkinan bodinya bagus, diprogres lebih mudah. Untuk perbandingan panjangnya dan lebarnya adalah 1:1,6 antara panjang ikan dan lebarnya. Nah, untuk mutiara pilih yang mutiara full. Usahakan jangan yang ngeblok ya. Di bagian ekor, pilih ekor yang lebar berbentuk segitiga seperti kipas, dan vintalnya tidak naik ke atas atau close. Usahakan pilih yang sudah ada warna-warnanya sedikit, semua ada warnanya, jangan yang putih polos ya, kalau ada yang udah ada warnanya. Kemudian masalah marking, kalau bisa cari yang marking panjang ya, jangan yang tanggung atau cuma sedikit. Kalau nggak ada sekali malah nggak apa-apa, nanti masuknya ke free marking. Nah, dari faktor tersebut untuk pemilihan ikan itu sangat berpengaruh ya. Jadi dari faktor genetik kita lanjut ke pemilihan ikannya. Meskipun genetik bagus, kalau kita tidak bisa memilih ikan, ya kemungkinan kita dapat ikan yang sampah, ikan yang jelek. Jadi tetap aja di progres nggak bisa jenong. Itu berpengaruh juga ya faktor pemilihan ikan itu. Kemudian
adalah faktor perawatan. Lah ini sangat luas sekali ya kalau dijelaskan ya. Faktor perawatan ini sangat penting ya. Ini juga sangat berpengaruh karena ikan yang sudah bagus pun jika kita tidak bisa merawat, bisa jadi ikan tersebut akan rusak. Jenongnya pun bisa kempes kalau kita tidak bisa merawat. Jadi faktor perawatan ini sangat penting banget ya. Salah satu faktor perawatan yaitu adalah tempat akuarium. Kalau mau progres akuarium itu wajib di single tank, jangan disekat dengan ikan lain, pertumbuhannya nggak akan maksimal. Faktor kedua adalah dari segi pakan. Nah, pakan ini juga berpengaruh ya. Gunakanlah pakan yang berkualitas. Kalau pakan alami bisa dikasih udang atau pakan cacing beku. Kalau punya uang yang cukup ya kasih daging salmon. Pemberian pakan bisa 3 kali sehari. Usahakan dalam seminggu sekali itu ikan dipuasakan. Paling enggak ya 1 kali dalam 1 minggu atau 2 kali juga enggak apa-apa. Nah, faktor berikutnya adalah kualitas air. Jaga selalu kebersihan air ya. Nanti kalau air kotor kemungkinan ya ada jamur-jamur atau penyakit. Usahakan jangan sampai ada sisa-sisa makanan ya. Beri pakan itu yang secukupnya. Kuras seminggu sekali jika perlu. Cukup diganti airnya setengah saja. Nah, faktor mental ini sangat berpengaruh. Karena kalau ikan yang mentalnya jelek, untuk diprogres itu susah ya. Kadang nggak bisa jenong gitu kalau ikan yang mentalnya jelek. Jadi mental ini sangat berpengaruh. Nah, cara melatih mental itu dengan memberi untulan. Seperti kita kasih cermin, kasih untulan red parrot atau luan betina, seperti itu. Menggunakan wayang juga bisa lah. Ikan dipuasakan itu juga berpengaruh dengan faktor mental. Kalau ikan dipuasakan akan jadi lapar dan mentalnya akan naik. Itulah juga faktor dari puasa itu juga berpengaruh terhadap mental ya. Nah, faktor perawatan berikutnya adalah dari penyakit. Nah, kalau ikan sakit sulit sekali buat jenong ya. Kadang malah jenongnya kempes. Jadi kita harus paham tentang penyakit-penyakit ikan. Ikan ini sakit apa, terus pengobatannya kayak gimana, kita harus paham. Nah, dan masih ada banyak sekali faktor lainnya ya. Faktor yang keempat, kenapa lohan Anda tidak jenong? Nah, ini banyak yang nggak tahu ya. Udah pelihara ikan dari kecil, nggak taunya betina. Jadi teman-teman sini yang masih baru, yang pelihara ikan lohan masih baru, cari tahu dulu ya. Ini kira-kira lohan jantan apa betina? Kan udah capek-capek pelihara ternyata betina, tapi juga nggak apa-apa sih kalau betina, kalau bagus dijual juga ada harganya. Nah, untuk cara membedakan lohan betina dan jantan, kemarin saya sudah bikin video ya, bisa dilihat, saya tampilkan di link di deskripsi. Nah, itu saja faktor-faktor penyebab ikan Anda tidak jenong. Mungkin masih ada faktor-faktor lainnya ya. Yang saya sampaikan hanya pengetahuan saya hanya itu. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, silahkan ditambahkan di komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.